Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum kita membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Kali ini kita akan melihat soal toleransi dalam Islam. Ya, Nah, saya mau mengajak Anda untuk memahami tentang Islam yang toleran. Sering kita akan melihat misalnya gambar pertama itu ya yang cukup fenomenal. Bapak Paus Fransiskus bertemu dengan Imam Besar Al-Aqsar. Sangat terlihat ya kemesraan kedua makhluk manusia ini. Ya. Nah, dan gambar di sebelah beberapa anak muslimah ya, mereka terlihat begitu akrab, begitu mesra dengan pengurus gereja Protestan di Indonesia Barat. Ya, ini diambil dari Makassar. Ya, jadi kelihatan bahwa Islam itu sangat toleran. Nah, gambar yang dibawa itu mau menampilkan sekelompok umat Islam mengiringi misa, ya, misa Natal dengan rebana. Ini terjadi di Gereja Katolik Semarang. Sedangkan gambar yang di atas sekelompok umat Islam mengiringi misa Natal dengan tarian sufi dan rebana terjadi di Gereja Katolik Malang. Gambar yang di atas mau memperlihatkan partisipasi seorang ustadz menerima salib IYD, ya, salib IYD dan ikut mengiringinya. Bahkan dikatakan dia sempat mampir di musola dengan salib tersebut. Ya, nah, ini terjadi di Minahasa Utara. Sedangkan gambar di bawah sangat terlihat suster dan seorang muslimah membakar lilin dan kelihatan indahnya toleransi. Ya, nah semua gambar ini, semua gambar ini mau menunjukkan bahwa toleransi membuat hidup itu menjadi indah. Ya. Nah, kita bisa menampilkan gambar kehidupan lainnya di mana terdapat umat Islam dengan umat Kristiani, entah itu Protestan maupun Katolik, terlihat begitu akrab, begitu bersahabat. Ya. Nah, gambar-gambar ini menjadi semacam kritik terhadap orang yang melihat Islam itu bukanlah agama toleran. Gambar-gambar ini hendak menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Ya, tentu kita semua sepakat, bahwa melihat gambar-gambar ini dan juga banyak gambar-gambar di kehidupan kita, memang Islam adalah agama yang toleran. Tapi sungguhkah itu lahir dari ajaran agamanya? Untuk itulah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda, khususnya kaum Nasrani, kaum non-Muslim, ya, Buddha, Hindu, Konghucu, untuk memahami bagaimana toleransi dalam Islam itu. Pertanyaan dasarnya, benarkah Islam itu toleran? Ya. Apa yang ditampilkan dalam gambar-gambar tadi dan juga begitu banyak gambar kehidupan di sekitar kita, memang terlihat Islam itu agama toleran. Tapi harus disadari, harus dipahami ketika mereka menampilkan toleransi terhadap non-Muslim,
mereka telah melanggar ajaran atau aturan agamanya. Ya. Contoh konkret seperti kasus Ustadz yang menerima salib IYD. Di situ dalam berita itu juga dikatakan dia melakukan itu hanya demi toleransi sekalipun dia melanggar aturan agamanya. Jadi harap diingat itu baik-baik. Jadi saudara-saudari non-muslim harap diingat. Ketika saudara kita muslim terlihat tampil toleran, mereka telah melanggar ajaran dan aturan agamanya. Karena apa? Karena Islam, ajaran Islam melarang umat muslim berelasi dengan orang kafir. Ya. Siapa itu orang kafir? Sederhananya saja orang kafir itu adalah non-muslim. Orang yang tidak menerima Muhammad sebagai nabi, orang yang tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, karena kita tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci, kita tidak menerima Muhammad sebagai nabi, maka kita adalah orang kafir. Dan orang kafir itu dalam ajaran Islam adalah musuh. Ya. Allah saja sudah meminta umat Islam untuk membunuh orang kafir. Allah saja ingin membinasakan orang kafir. Masa umatnya bersahabat dengan orang kafir? Ini kan tidak masuk akal. Nah, disinilah letak bahwa ketika orang Islam tampil toleran, dia melanggar ajaran aturan agamanya. Ya. Umat Islam dilarang mengikuti ibadah orang kafir. Ya. Ini ada aturannya. Jadi kalau ada umat Islam dia mengikuti perayaan Natal supaya terlihat toleran, dia sudah melanggar aturan agamanya. Ya. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan dasar itu. Jadi, bagi saudara-saudari non-muslim, harap disadari, harap diketahui. Ketika saudara-saudari kita muslim bersahabat dengan kita, ya, ketika kita juga menjalin relasi dengan mereka, secara tidak langsung kita telah membuat mereka melanggar ajaran agamanya. Dan karena mereka melanggar ajaran agamanya berarti kita membuat mereka berdosa. Itu ya. Jadi kalau kita misalnya ada umat Islam mau supaya tampil toleran, dia datang ke gereja, kami mau ngiringi ibadah kalian dengan musik kami, boleh tak? Jadi harap diingat, kalau kita menerima, secara tidak langsung kita menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Hanya demi supaya terlihat toleransi. Jadi di sini siapa yang jahat sebenarnya? Ya. Kalau saya melihat ya non-muslimnya yang jahat. Masa kamu membiarkan saudaramu jatuh ke dalam dosa supaya terlihat toleransi? Jadi di sini tampak harap disadari bahwa ketika umat Islam tampil toleran, secara tidak langsung dia telah melanggar ajaran agamanya. Dan kalau ada umat non-muslim menjalin toleransi dengan umat Islam, dia
telah membuat saudaranya itu berdosa. Demikianlah kajian kita. Sekian dan terima kasih.